Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Sohulu. Kali ini saya akan memberikan motivasi atau berbagi pengalaman kepada teman-teman yang masih mengalami pengangguran di luar sana. Ada beberapa hal yang membuat kita nganggur. Salah satunya seperti keterbatasan skill yang kita punya. Contoh, di daerah yang kita tempati, lowongan yang diterima adalah bagian pangkas, sedangkan skill yang kita punya di bidang bengkel. Jadi karena kita punya skill di bidang bengkel, sedangkan lowongan kerja yang ada di bidang pangkas, terpaksa kita nganggur. Mungkin keahlian kita nggak ada di bidang yang lain, cuma di bidang bengkel. Seterusnya, mungkin karena kita tidak mau diatur. Kadangkala kita sebagai karyawan atau perantau, kita nggak suka diatur. Boleh sih diatur, cuman sewajarnya saja. Jadi kadang bos ini kan tidak menghiraukan akan hal itu. Yang penting keuntungannya lancar. Dia selalu mengatur anggotanya. Jadi mungkin ada yang tidak suka diatur sehingga menjadi penyebab dia jadi nganggur. Nah, istilahnya gini, mungkin dia malas kerja karena tidak suka diatur. Jadi saya akan memberikan solusi bagi teman-teman yang masih menghadapi pengangguran, yang masih mengalami pengangguran karena nggak suka diatur di pekerjaan. Jadi saya akan memberikan solusinya teman-teman. Dan ini juga sangat berguna untuk teman-teman yang putus sekolah. Kalian jangan putus asa teman-teman. Mungkin kalian bilang, tujuan saya sekolah adalah supaya saya tidak diatur-atur orang, supaya saya kerja tanpa diawasi, tanpa digurui, tanpa diatur. Memang betul, itu tujuan kita sekolah, supaya kita kerja tanpa ada pengawasan, tanpa ada yang menggurui, tanpa ada yang memandurin ya. Tapi mungkin sekolah kita putus karena bukan di situ rezeki kita. Tapi mari bangkit kembali, jangan berhenti sampai di situ. Kita punya solusi, kita punya lowongan kerja yang tidak diatur. Bahkan bos setara dengan kita. Di pekerjaan ini nggak ada yang namanya bos, nggak ada juga istilah karyawan lama ya. Mungkin rata-rata kalau di tempat kerjaan lain seperti di toko atau di tempat yang lain, pokoknya ada bedanya karyawan lama dengan karyawan baru ya. Kalau karyawan lama hampir sama dengan bos, istilahnya suka menyuruh dia ya, suka mengatur ya. Dia mengatur anggota baru, dia menyuruh-nyuruh anggota baru, sedangkan dia santai-santai. Apalagi bos ya, asal lulus sedikit, woi ambil itu, ambil ini ya. Tapi di pekerjaan ini tidak ada istilah namanya bos ya. Walaupun ada, tetap ada yang namanya bos, cuman tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena nggak ada istilah suruh menyuruh. Apalagi kalau dibilang sesama karyawan, mau puluhan tahun pun karyawan lama situ nggak ada haknya menyuruh, yaitu di bidang pangkas ya. Kalau di pangkas nggak ada istilah suruh menyuruh.
Kalau ada orang, kerjakan. Nggak ada orang, ya santai. Malah semakin banyak kita kerja, semakin capek kita kerja, malah maka semakin besar juga gaji kita. Jika orang ramai, berarti kita terus bekerja dan gaji kita pun makin bertambah. Sedangkan kalau di pekerjaan lain atau gaji bulanan, kita makin capek pun ya gaji kita udah terbatas, memang cuma segitu setiap bulan. Sedangkan kalau dipangkas, semakin banyak kita kerjakan, semakin capek kita kerja, maka hasilnya pun makin bertambah. Bukan di situ-situ aja hasilnya, tetapi bertambah. Jadi menurut saya, pekerjaan yang paling enak itu yaitu pekerjaan pangkas. Kenapa? Yang paling pertama saya banggakan atau yang membuat saya bangga menjadi tukang pangkas, yang pertama, tidak diatur. Siapapun dia, mau bos, mau karyawan lama, nggak ada haknya mengatur kita. Karena sistem kerjanya ada orang kerjakan, nggak ada orang yang santai. Apalagi kalau pangkas ya pangkas saja, nggak ada pekerjaan lain. Beda kalau kerja di toko, dibilang mungkin bagian gudang, padahal dia juga melayani di bagian depan atau juga di bagian depan, padahal dia juga memidangi bagian gudang. Nah, kalau pangkas enggak, pangkas saja. Mau ada usaha lainnya di situ mau enggak, tetap pangkas yang kita kerjakan. Nggak ada istilah ambil itu dulu, ambil ini dulu, mumpung nggak ada orang ya ambil ini dulu. Nggak ada itu di pangkas. Terus yang kedua, kebanggaan yang kedua, yang kita pegang itu adalah kepala orang. Yang kita atur itu adalah kepala orang. Apapun jabatannya, kalau kita suruh tunduk, pasti tunduk dia. Kalau nggak tunduk, berarti hasilnya rusak, rambutnya rusak. Nah, jadi itu kebanggaan yang kedua. Yang ketiga, kita tidak kotor. Istilahnya kita di bawah kelasnya orang kantoran. Cuman bedanya kita agak kotor sedikit lah, kena rambut. Tapi pakaian kita ya layaknya orang kantor, bisa. Pakai kemeja bisa, pakai sepatu bisa. Pokoknya layaknya orang kantor, seimbang lah. Jadi bagi teman-teman yang masih nganggur karena diatur-atur orang, alasannya karena diatur, silakan beralih ke dunia pangkas. Yakin dan percaya Anda tidak akan diatur-atur. Dan bagi teman-teman yang putus asa atau putus sekolah, karena tujuannya tadi sekolah karena supaya dia tidak diatur-atur, supaya dia tidak dimanurin untuk mendapatkan rezekinya, jangan putus asa teman-teman. Silakan beralih ke pangkas. Udah sama kok menghasilkan uang. Bedanya kalau kita udah selesai S1, itu pun bahkan yang S1 pun masih ada yang nganggur. Ada juga S1 yang jadi tukang pangkas, ada juga yang jadi tukang beca. Jadi jangan jadikan jaminan kesuksesan ijazah itu, karena yang S1 pun masih ada yang nganggur, ada yang jadi tukang beca. Jadi bagi kalian yang sudah putus sekolah, ini saya jadikan motivasi bagi kalian. Jangan patah semangat, beralihlah ke profesi yang lain, yaitu pangkas.
Karena di pekerjaan pangkas nggak ada istilah atur mengatur. Oke teman-teman, semoga pengalaman saya yang saya bagikan ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan bagi teman-teman yang masih menganggur karena disebabkan oleh nggak suka diatur, beralihlah ke pangkas, karena di pangkas nggak ada istilah atur mengatur. Oke teman-teman, salam sukses.